Kisah menyeramkan di Gua Jepang Pundong, Yogyakarta. Halo guys, balik lagi boleh lihat. Seperti yang kalian ketahui, kali ini kita akan membahas tentang Gua Jepang Pundong. Seperti apa nanti kisahnya tentang Gua Jepang Pundong ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kalian ketahui, di Gua Jepang di Yogyakarta sendiri ada 3 tempat guys. Salah satunya adalah ini, Gua Jepang Pundong. Ini adalah salah satunya, ini adalah gua nomor 7. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat bunker di atasnya, sepertinya digunakan untuk senjata ringan. Nanti untuk kisahnya seperti apa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya guys. Jadi tetap tonton guys. Jika kalian membahas mengenai sejarah di Yogyakarta, memang tidak ada habisnya guys. Pasti ada saja sejarah menarik yang akan kita bahas. Karena ya seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa Yogyakarta memang memiliki peradaban dan peran penting untuk mengukir sejarah negeri ini. Wilayah Yogyakarta juga dianugerahi pemandangan alam yang luar biasa indah dan lengkap, mulai dari pantai hingga pegunungan. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai tempat bersejarah yang menarik dan menyeramkan, yaitu Gua Jepang Pundong, Bantul. Gua Jepang. Saat kalian mendengar kata Gua Jepang, kalian mungkin akan berpikir gua yang ada di Jepang. Padahal hal tersebut tidaklah selalu berarti demikian. Di Yogyakarta, kalimat Gua Jepang bukanlah merujuk kepada gua yang ada di Jepang, akan tetapi gua yang dibuat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Gua buatan ini dibangun umumnya bertujuan untuk kepentingan pertahanan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 hingga 1945. Jadi dahulu sebelum sampai di tanah Jawa, awalnya bangsa Jepang mendarat di Balikpapan pada tahun 1942, lalu ke Martapura dan Palembang. Bangsa Jepang yang membawa semboyan 3A yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Penguasa Asia, dan Jepang Cahaya Asia ini juga memperluas wilayah jajahannya di Pulau Jawa. Tepatnya pada 1 Maret tahun 1942, penjajah Jepang mendarat di daerah Eretan, Indramayu, Jawa Barat. Sedangkan Yogyakarta sendiri mulai dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret tahun 1942. Di Yogyakarta sendiri ada 3 tempat gua Jepang, yaitu Gua Jepang di Kaliurang yang digunakan untuk pertahanan dan pengawasan kota Yogyakarta. Kemudian Gua Jepang di Berbah, Sleman yang digunakan untuk pertahanan dan pengawasan Pangkalan Udara Maguwo. Dan kemudian Gua Jepang di Pundong, Bantul yang digunakan untuk pertahanan dan pengawasan di Samudra Hindia. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 20 gua Jepang yang saat ini ditemukan di Pundong, Bantul, Yogyakarta. Dan mungkin masih ada banyak lagi yang belum ditemukan dan dimasukkan ke dalam daftar. Karena menurut beberapa sumber, masih ada gua Jepang lagi di tempat tersebut. Gua Jepang ini terletak di Bukit Merangi, Pundong, Bantul. Lingkungan di sekitar Gua Jepang ini tandus karena terletak di Bukit Kapur yang sulit untuk menampung air. Sulit rasanya bagi warga sekitar jika harus hidup sebagai petani. Karena hal tersebut, mereka mencari rezeki tambahan dengan membuka warung di sekitar gua. Secara administratif, Gua Jepang Pundong ini sebenarnya berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, dengan rincian 16 buah, yaitu Gua Jepang nomor 2 hingga nomor 17 berada di Dusun Ngreco dan Dusun Poyahan, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, dan 4 buah lainnya yaitu Gua Jepang nomor
nomor 1, 18, 19 KR, dan 20 berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas keseluruhan Gua Jepang Pundong ini sekitar 12 hektar. Gua Jepang 19 disebut Gua KR karena gua ini dibangun di atas tanah milik PT Kedaulatan Rakyat. Gua dibangun dengan membuat lubang di dinding-dinding bukit dengan kedalaman lorong yang bervariasi. Ukuran pintu gua sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Ketebalan rata-rata dinding betonnya 30 hingga 60 cm. Gua Jepang dibuat dari bahan dasar beton bertulang dengan pintu dari kayu. Setiap gua memiliki lubang di bagian atasnya. Jumlahnya bervariasi antara 1 sampai 4. Selain berfungsi sebagai saluran udara, lubang-lubang itu juga berguna bagi penjajah Jepang untuk mengintai musuh. Gua yang diperkirakan untuk mengintai dan menembak musuh menggunakan senjata berat seperti meriam terletak di pinggir bukit menghadap ke arah pantai selatan. Gua yang diperkirakan untuk mengawasi gerak musuh dan melakukan penyerbuan menggunakan senapan ringan terletak di bukit dan menghadap ke lembah. Sedangkan gua yang diperkirakan sebagai akomodasi dan kepentingan logistik pasukan berada di sebelah area yang luas yang diperkirakan sebagai lapangan upacara. Sebagaimana area militer pada umumnya, di tempat tersebut juga dilengkapi dengan lapangan untuk upacara. Di tempat ini juga dimanfaatkan sebagai bunker pasukan dan penyimpanan amunisi. Antara gua satu dengan lainnya dihubungkan dengan fasilitas jalan-jalan berparit. Memang dahulu gua ini memiliki peran yang sangat penting saat masa peperangan. Menurut sumber yang kami peroleh, gua ini dibangun dengan tenaga romusa atau kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang. Romusa ini banyak diambil dari golongan petani dan pengangguran. Syarat untuk menjadi romusa adalah pemuda atau pemudi berbadan sehat dan berusia kerja, yaitu 14 hingga 45 tahun. Pekerja romusa untuk membuat gua Jepang ini diambil dari wilayah sekitar Bukit Merangi seperti Pundong, Panggang, Kretek, dan Girijati. Pengerjaan proyek gua-gua di Bukit Merangi dilakukan dengan sistem kerja mendapatkan gaji setiap 10 hari kerja. Pekerja romusa terbagi menjadi beberapa regu. Satu regu terdiri dari 10 orang. 10 regu dipimpin oleh 1 orang mandor. Pada waktu itu Marto Sujono menjadi salah satu mandor di Bukit Merangi. Pengerjaan gua dimulai pada pukul 8 pagi diawali dengan upacara, kemudian istirahat pada pukul 12.00 dan mulai bekerja lagi pada pukul 13.00 hingga 16.00. Pekerja romusa di gua Jepang Pundong ini mendapatkan gaji 25 sen per harinya untuk tukang angkat batu, 50 sen untuk tukang batu, 75 sen untuk mandor, dan 1 atau 100 sen untuk kepala mandor. Gaji yang diterima romusa masih harus dibebani potongan pajak sebesar 1 sen. Setiap harinya ada sekitar 500 pekerja romusa yang dikerahkan untuk membangun gua Jepang Pundong. Pekerja laki-laki bertugas untuk menggali gua, sedangkan wanita dan anak-anak bertugas mengambil pasir di Sungai Opak. Pekerja romusa banyak yang diambil dari kalangan petani sehingga membuat lahan tidak terurus. Akibatnya kelangkaan bahan pangan dan kelaparan tidak terhindarkan. Hal ini membuat pekerja romusa dan rakyat pribumi rela memakan makanan dari bonggol pisang, daun pepaya, dan bekicot untuk mengisi perut mereka karena harga kebutuhan beras sangat mahal dan langka.
Kondisi makanan yang buruk juga membuat rakyat mudah terserang penyakit seperti beri-beri dan gatal-gatal yang mengakibatkan badan menjadi bengkak-bengkak. Kondisi ini mengakibatkan angka kematian terus meningkat. Pendudukan Jepang di Indonesia memang hanya sebentar, namun menyisakan luka yang sangat dalam bagi rakyat Indonesia. Aturan-aturan yang mereka buat semata-mata untuk tujuan peperangan mereka dan tidak memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia. Menurut sumber yang kami peroleh dari tim ekspedisi kisah tanah Jawa di Gua Jepang Pundong ini, banyak sekali hal-hal mistis yang memiliki sejarah yang menyeramkan. Di sini ada semacam kerajaan gaib dan pasar gaib. Ada berbagai wujud makhluk halus di sini, seperti tuyul yang ada di bawah gubuk, siluman monyet berekor putih yang menggantung di atas pohon, perempuan muka rata, genderuwo, dan yang lebih menakutkan menurut kami di sana terdapat wujud satu pasukan Jepang tanpa kepala yang berjalan berbaris. Menurut sumber, di akhir pendudukan Jepang dahulu banyak tentara Jepang yang melakukan harakiri atau semacam bunuh diri, dan ada yang memang dipenggal kepalanya oleh pribumi. Banyak tenaga pribumi dan tentara Jepang yang meninggal di sana. Mayatnya dibuang ke jurang yang menghadap ke laut. Di kawasan Gua Jepang juga terdapat gua yang masih misterius. Kami pun belum tahu secara pasti nama dan asal muasal gua tersebut. Berbeda dari gua Jepang yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Gua misterius ini merupakan gua alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Gua ini terletak dekat dengan gua Jepang nomor 15 dan 16. Kalau kalian mengetahui tentang gua tersebut, kalian bisa coret-coret di kolom komentar guys. Jika kalian ingin mengunjungi gua Jepang ini, kalian harus melakukan perjalanan yang menanjak guys. Karena gua ini berada di bukit dengan ketinggian sekitar 384 meter. Sebelum kalian sampai di gua ini, kalian mungkin akan melihat di pinggir jalan terdapat gua lain, yaitu Gua Surocolo dan Sendang Surocolo yang berada di bawah naungan pohon yang sangat besar. Gua Surocolo juga memiliki kisah sejarah yang tak kalah menarik dari gua Jepang. Namun kisah gua ini mungkin akan kami bahas secara lebih detail di video yang lain. Dengan hal tersebut, perjalanan kalian mungkin akan terasa lebih mengasihkan dan menegangkan. Kalian juga akan melihat pantai Parangtritis saat kalian berada di sekitar wilayah Gua Jepang Pundong ini guys. Memang sebuah pemandangan yang mengesankan dan sulit untuk berpaling guys. Meskipun dahulu tempat ini menjadi tempat pembantaian yang mengerikan, namun jika kita memiliki niat tindakan yang baik serta hati-hati, insya Allah di segala tempat yang kalian kunjungi tidak akan berdampak buruk bagi diri kita. Nah guys, ini adalah salah satu panorama yang ada di Bukit Merangi, yaitu Gua Jepang. Di bawah ini juga terdapat ada beberapa situs Gua Jepang, tapi kayaknya ada yang masih tertutup dengan semak-semak. Jadi mungkin kedepannya nggak tahu nanti dinas dari Cagar Budaya mau gimana, apakah yang masih tertutup ini bakal akan digali kembali atau tidak. Yang pasti yang di bawah sini itu juga terdapat salah satu yang fenomenal, yaitu Gua Jepang yang digunakan untuk senjata berat, dan panoramanya adalah langsung ke Samudra Hindia. Kalian bisa lihat di sini memang terbilang sangat mempesona untuk keindahannya sendiri. Begitu. Itulah tadi kisah menyeramkan di Gua Jepang Pundong, Bantul, Yogyakarta. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.
merinding anjir. Sumpah. Sumpah. Ngeri tangan. Tengah lho. Ono sik delok lho. Yo nek momone. Yo ono.